Kesultanan Mataram. Bagian 2. Perang di Timur dan Barat. Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta ketika pasukan Mataram masih dalam upaya menaklukkan Surabaya. Tahun 1614, setahun setelah naik tahta, Sultan Agung mengirim ekspedisi militer ke Surabaya. Nampaknya Surabaya masih terlalu tangguh karena memiliki sekutu yang sangat kuat, yaitu Tuban. Tahun 1619, Sultan Agung mengarahkan pasukan Mataram ke Tuban, sekutu penting Surabaya sekaligus kota pesisir yang strategis. Pada tahun tersebut, Tuban berhasil dikuasai oleh Mataram. Surabaya merupakan kota pesisir sejak dari zaman Majapahit. Sebagai kota maritim, Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan memiliki hubungan baik dengan kesultanan lainnya di seberang lautan. Salah satu kesultanan yang memiliki hubungan baik dengan Surabaya adalah Kesultanan Sukadana di Kalimantan Barat. Sultan Agung sepertinya sudah menemukan cara untuk memperlemah Surabaya, yaitu menjatuhkan sekutu-sekutu pentingnya. Tahun 1622, di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso, pasukan Mataram berhasil menguasai Sukadana. Untuk memblokade Surabaya, Sultan Agung memerintahkan penyerbuan ke Madura. Tahun 1624, Madura dikuasai oleh Mataram. Surabaya pun sekarang dalam posisi terisolasi oleh Mataram. Tahun 1625, Surabaya menyatakan menyerah setelah terisolasi sekian lama. Pemimpin Surabaya, Jaya Lengkara, diizinkan tetap tinggal di Surabaya sebagai bawahan Mataram. Di puncak kebesaran Sultan Agung, Mataram berhasil menguasai sebagian besar Jawa. Di seberang lautan, Sukadana bekas sekutu Surabaya turut menjadi bawahan Mataram. Setelah berhasil menguasai sebagian besar Jawa Timur, kecuali Blambangan, Sultan Agung melihat bahaya yang mengancam dari sebelah barat Mataram, yaitu VOC di Jayakarta. VOC yang ketika itu dipimpin oleh Jan Pieter Zoenkun berhasil menguasai Jayakarta dari Banten dan mengubah namanya menjadi Batavia. Tahun 1628, Sultan Agung memberangkatkan pasukan ke Batavia. Ribuan prajurit Mataram tersebut dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Setelah menempuh perjalanan sejauh 500 km selama 90 hari, gelombang pertama kontingen pasukan Mataram tiba di Batavia pada bulan Agustus tahun 1628. Kontingen kedua sampai di Batavia pada bulan Oktober. Serangan terhadap benteng VOC segera berkobar. Korban berjatuhan dalam jumlah yang besar di kedua belah pihak. Serangan berkelanjutan pasukan Mataram ke benteng VOC terus berlangsung dalam beberapa bulan lamanya. Pada bulan Desember tahun 1628, pasukan Mataram terpaksa harus mundur meskipun berkali-kali nyaris menjebol benteng VOC. Banyaknya korban jiwa serta logistik yang semakin menipis membuat pasukan Mataram mengalami tekanan berat. Sultan Agung tidak patah arang dengan kegagalan serangan pertama. Beliau pun mempersiapkan serangan berikutnya. Tumenggung Surah Agul-Agul dipercaya oleh Sultan untuk memimpin pasukan Mataram. Selain itu, Sultan Agung memerintahkan Adipati Ukur dari Priangan untuk membantu serangan ke Batavia. Tidak hanya dari darat, Sultan Agung juga mengirimkan pasukan melalui jalur laut yang berangkat dari Jepara dan Tegal. Sultan Agung juga memerintahkan membangun lumbung-lumbung beras untuk logistik pasukannya. Lumbung-lumbung beras itu berada di Cirebon dan Karawang. Sayangnya, mata-mata VOC berhasil menemukan lumbung-lumbung beras tersebut dan membakarnya. Bukan hanya itu, kapal-kapal di Tegal dan Cirebon yang dipersiapkan untuk pasukan Mataram berhasil dihancurkan oleh VOC. Meskipun sudah mendapatkan tekanan berat selama di perjalanan, pasukan Mataram berhasil mencapai Batavia. Serangan terhadap benteng Hollandia pun berlangsung dengan sengit. Pasukan Mataram yang tidak ingin mengulangi kegagalannya berhasil memanjat tembok benteng Hollandia dengan menggunakan tangga. Di dalamnya
hanya terdapat pasukan VOC yang mulai putus asa karena kehabisan peluru. Di tengah rasa putus asa tersebut, tiba-tiba pasukan VOC menyiramkan kotoran manusia ke arah pasukan Mataram yang sedang memanjat tembok benteng Hollandia. Akibatnya pasukan Mataram lari berhamburan dan menceburkan diri ke Sungai Ciliwung. Bulan Desember, pasukan Mataram terpaksa harus mundur dari Batavia. Untuk kedua kalinya pasukan Mataram gagal menyingkirkan VOC dari tanah Jawa. Pada masa-masa serangan kedua itulah Jan Pietersen Koen mati di tengah-tengah peperangan. VOC melaporkan bahwa gubernur mereka mati akibat kolera. Sedangkan pihak Mataram mengumumkan bahwa Jan Pietersen Koen mati dibunuh oleh intelijen mereka yang bernama Nyimas Utari Sanjaya Ningrum. Nyimas Utari Sanjaya Ningrum merupakan putri dari Raden Bagus Wanoboyo, kepala intelijen Mataram. Sayangnya, Nyimas Utari meninggal dalam pertempuran di benteng Hollandia. Jenazahnya dimakamkan di Desa Keramat, perbatasan antara Depok Bogor. Kegagalan itu membuat peta politik di tanah Jawa tidak berubah. Banten di ujung barat, VOC di Batavia, dan sisanya adalah Mataram. Melihat banyaknya korban jiwa dan kerugian militer, Sultan Agung enggan untuk mengulangi serangannya ke Batavia. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan masalah keilmuan dan kebudayaan. Pada masa beliau berkuasalah, kalender penanggalan Jawa disesuaikan dengan kalender Hijriah. Juga terdapat perayaan Sekaten yang disesuaikan dengan hari lahir Nabi Muhammad, serta berbagai acara kebudayaan yang disesuaikan dengan nuansa Islam. Tahun 1645, Sultan Agung Hanyokrokusumo tutup usia. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Imogiri.